Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zubir dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep komunisme. Kami yang beranggotakan 1, Dea Davita Arfa Putri dengan NIM 20, yang kedua Desya Mawadatul Anisa dengan NIM 22, yang ketiga Dian Priatiningsih dengan NIM 24, yang keempat Divya Della Rosa dengan NIM 26, yang kelima yaitu Faizal Nur Ihsan dengan NIM 28. Berikut ialah presentasi dari kelompok kami. Hai, saya Dea Davita Arfa Putri Setiawan, NIM D0319020. Saya akan menjelaskan tentang konsep komunisme. Pertama kali yang harus kita ketahui yaitu komunisme saat ini telah berkembang di berbagai belahan dunia dan menjadikan paham ini sebagai ideologi politik bagi kelompok atau negara tertentu. Komunisme bermula dari adanya tuntutan kaum proletar kepada kaum borjuis yang menggambarkan bentuk perjuangan kemerdekaan kaum proletar atas penindasan yang dilakukan oleh kaum borjuis di masyarakat industri. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui yaitu paham komunis memandang bahwa kekayaan yang dimiliki di dunia ini merupakan milik bersama dan bukan milik pribadi. Dan yang kedua, menghilangkan pemikiran terhadap pembagian kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang menimbulkan pembatas antara kaum kaya dan kaum miskin. Dan yang ketiga, menolak perekonomian yang dijalankan hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi karena paham ini berlandaskan pada kesejahteraan bersama. Sejatinya, komunisme berbarengan dengan sosialisme, tetapi dalam perkembangannya, paham ini memiliki arti yang berbeda dan bisa dikatakan bahwa komunisme merupakan paham sosialis yang lebih radikal, sehingga paham ini terbagi menjadi dua aliran, yaitu sosial demokrat atau sosialisme dan komunisme marxisme-leninisme. Sosialisme atau aliran sosial demokrat menginginkan kekuasaan yang demokratis, sedangkan aliran komunisme marxisme-leninisme menolak kekuasaan yang demokratis. Halo, nama saya Divya Della Rosa, NIM D0319026. Di sini saya akan membahas poin mengenai komunisme dan ajaran Karl Marx. Ajaran Karl Marx yang paling populer adalah keterasingan dan teori kelas. Keterasingan yang dimaksud adalah keterasingan dalam pekerjaan yang dianggap merupakan segala keterasingan manusia karena pekerjaan merupakan kegiatan dasar manusia yang dilakukan dengan bebas dan atas kesadarannya. Kesadaran dan kebebasan ini yang merupakan ciri khas keberadaan manusia sehingga menjadikan pekerjaan memiliki esensi yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Kemudian, Karl Marx membagi tahapan manusia ke dalam 3 tahap. Pertama, tahap manusia purba sebelum pembagian kerja. Kedua, tahap pembagian kerja sekaligus tahap pemilik pribadi dan tahap keterasingan. Ketiga, tahap kebebasan di mana pada tahap ini kepemilikan pribadi sudah dihapus menjadi kesamaan bersama. Kekayaan yang dimiliki manusia yang menyebabkan keterasingan akan melahirkan kebebasan yang menciptakan hak kebersamaan. Hal inilah yang disebut Karl Marx sebagai komunisme. Kemudian, Karl Marx menyebut agama sebagai candu rakyat yang dianggap hiburan ketika sedang dalam keadaan buruk. Komunisme beranggapan bahwa agama hanyalah bentuk hasil dari adanya perkembangan materialisme dari hubungan sosial. Dalam jargon ideologi, Karl Marx berpandangan bahwa agama merupakan produk kerohanian, hasil dari gagasan-gagasan dan alam kesadaran. Semuanya jelas terbentuk dari produk material dan berkaitan dengan hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagi penganut paham komunisme, tidak ada dasar tentang adanya agama dalam kehidupan. Persatuan perjuangan revolusioner dari kaum yang tertindas lebih penting daripada pendapat mengenai surga yang akan datang di akhirat. Perkenalkan, nama saya Dian Priatiningsih dengan NIM 24 akan menjelaskan tentang sejarah komunisme. Revolusi industri di Eropa memunculkan stratifikasi dalam masyarakat, yaitu adanya kaum proletar dan kaum borjuis. Kaum proletar merupakan golongan pekerja yang menggunakan tenaga kerjanya tanpa mendapatkan keuntungan, berbeda dengan kaum borjuis yang itu sebagai golongan pemilik modal dan memiliki peran yang penting dalam perindustrian. Hal itu memunculkan paham komunisme, yaitu doktrin memerdekakan kaum proletar dari penindasan borjuis. Paham komunisme berkembang menjadi 2 aliran, yaitu aliran sosial demokrat dan aliran Karl Marx dan Lenin. Kemudian, komunisme di Asia, terkhusus Indonesia.
ISDV atau Industrie Sozial Demokratis Vereniging merupakan organisasi komunis formal yang masuk ke Indonesia dalam Komando Snevely di tahun 1914. Akan tetapi, jauh dari ISDV masuk di Indonesia, Indonesia telah memiliki sifat komunistik. Contohnya seperti kepemilikan tanah bersama atau communal land holding. Komunisme yang diterapkan di Indonesia cukup berbeda dengan apa yang diterapkan di Eropa, meskipun tetap menggunakan prinsip yang sama, yaitu Marxisme. Paham komunisme mulai menyusup pada Serikat Islam, yang mengakibatkan SI terbelah menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih. SI Merah yang menjadi Partai Komunis dan melakukan pemberontakan-pemberontakan untuk menggantikan RI menjadi negara yang berpaham komunis. Akan tetapi, hal itu terus mengalami kegagalan. Selanjutnya, Marxisme di Eropa menunjukkan ketidaksabaran atas kebudayaan, tradisi, akomodatif keberagaman dan alam. Dapat dipahami oleh masyarakat Asia bahwa Marxisme di Eropa merupakan masyarakat yang penuh keistimewaan atau privilege society. Namun dalam sudut pandang masyarakat Asia, kehidupan mereka sendiri di masa depan yaitu keberhasilan revitalisasi dan banyak inovasi-inovasi baru. Keadaan tersebut juga dibarengi dengan pengendalian yang sangat ketat guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Keadaan ini akan membawa kehidupan masyarakat dalam kesinambungan sosial tanpa adanya perbedaan kelas. Faktor-faktor yang memicu komunisme secara umum yaitu karena ideologi kapitalisme yang sudah menyengsarakan kaum buruh di Eropa pada abad ke-19. Kaum buruh merasakan dampak sosial yang dirasakan yaitu seperti upah sangat rendah, jam kerja yang panjang, tidak ada jaminan sosial, tidak mendapatkan kesejahteraan, dan eksploitasi tenaga kerja wanita atau anak-anak. Adanya adu domba antara kaum masyarakat ekonomi lemah dan ekonomi kuat, ingin memperjuangkan hak rakyat dari kaum kapitalis karena kaum kapitalis telah melakukan kejahatan terhadap masyarakat kelas bawah atau proletariat. Faktor yang memicu komunisme di Indonesia karena komunisme dipelopori oleh orang Belanda yang bernama Hendrikus Josephus Franciscus Mary Snevely. Kedua, munculnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketiga, propaganda PKI yang sangat menarik. Terus memiliki pemimpin yang mempunyai jiwa kerakyatan. Rakyat menaruh harapan bahwa PKI dapat menggantikan Ratu Adil. Strategi organisasi karena ingin menghapus kelas-kelas sosial. Yang terakhir karena ingin membangkitkan perasaan revolusioner rakyat Indonesia dari kalangan buruh dan petani yang tertindas oleh kaum borjuis. Oke, saya Faizal Nuriksan, NIM D0319-028 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Desya sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke praktik dan bentuk komunisme. Di sini saya akan menjelaskan praktik dan bentuk komunisme dalam dua tahap, yaitu masa lampau dan masa kini. Sekarang kita bahas masa lampau dulu. Sejarah berakhirnya eksistensi komunisme di dalam negeri tak dapat dilupakan saat terendusnya pergerakan PKI kala itu yang berencana akan membuat sebuah manuver hebat dalam rangka kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Mendekati detik-detik akhir bulan September, tepatnya tahun 1965, atau yang sekarang bisa kita sebut dengan G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI. Tabiat kejahatan kelompok komunis mulai terbukti jelas saat beberapa perwira dan prajurit TNI kala itu hilang dan dibunuh secara tragis di Komplek Lubang Buaya, Jakarta. Tak ayal segera setelah Presiden Soekarno memberi mandat kepada Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima TNI tertinggi untuk melanjutkan pemerintahan dan mengatur strategi untuk menumpas habis benang merah komunisme yang telah menjadi masalah akut bagi bumi Katulistiwa. Jika kita melihat sejarah pada kala itu menjadi trauma besar bagi bangsa. Maka dari itu, setelah adanya kejadian itu, dibentuklah atau dibuatlah TAP MPR, Ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan komunisme, entah itu partai atau anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang berkaitan dengan komunisme itu dibubarkan. Jadi tidak ada ruang untuk PKI di Indonesia untuk kala itu. Oke, kita lanjut ke
praktik dan bentuk komunisme pada saat ini. Dewasa ini, pergerakan kelompok komunisme gaya baru atau KGB mulai menjalar di beberapa institusi strategis dan melakukan pengalihan isu terhadap sejarah kelam serta catatan kejam 65. Mulai dari melakukan konsolidasi di internal kelompok saudara sepaham komunis, membuat buku pencitraan berhaluan komunis, menyebarkan ide bohong dan logo palu arit komunis, menggelar panggung seni dan kajian ilmiah terkait komunis, membentuk dan mendeklarasikan partai-partai berhaluan sosialis, mendesak pemerintah membentuk komite kebenaran dan rekonsiliasi terhadap korban 65, serta yang paling mutakhir adalah jelmaan terhadap beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah yang dengan tegas memihak sejarah kelam komunisme. Oke, kalau kita lihat dari saat ini, itu dapat kita lihat bahwasanya beberapa bulan belakangan diduga komunis akan masuk ke ranah lebih prinsip lagi ketika rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP atau yang biasa kita kenal dengan UU HIP tidak dimasukkan dalam konsideran terhadap tentang TAP MPR. Nah, itu perlu dipertanyakan. Pasalnya, Pancasila sebagai dasar negara memiliki spirit agama, artinya juga menolak terhadap ajuan komunisme yang bersifat ateis. Apalagi RUU HIP pasal 6 ayat 1 memasukkan Trisila dan ayat 2 memasukkan Ekasila yang tentunya akan mendegradasi kemurnian Pancasila. Dalam sejarah pada saat pembahasan dasar negara, hal tersebut memang pernah ditawarkan, akan tapi yang dipilih dan disepakati pada situ adalah Pancasila. Oleh karena itu, jika ingin membahas Pancasila, tentunya jangan sampai mencampur adukan dengan Trisila maupun Ekasila. Pasalnya hal tersebut hanya akan merusak kemurnian Pancasila dan akan membiarkan komunisme berkelakar lebih jauh. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Menggeliatnya perkembangan komunisme gaya baru saat ini mengisyaratkan sebuah ancaman laten terhadap Republik Indonesia. Catatan kelam partai komunis yang dahulu terkenal sempat membantai para santri dan ulama Indonesia. Perlahan mulai dihapuskan demi memuluskan tujuan akhir mendirikan sebuah Republik Sentral Komunisme Dunia. Kebangkitan gerakan komunis dewasa ini berpotensi menimbulkan ancaman bagi ideologi negara Pancasila, serta dapat menimbulkan gejolak politik dan keamanan. Pada era pasca reformasi, komunisme bangkit dengan cara lebih halus dan menyusup kemana-mana, bersifat asimetrik dengan strategis soft power. Sebagai bahaya laten yang bersifat asimetrik, komunis gaya baru atau KGB merupakan neokomunis yang bertujuan untuk membangkitkan kembali analisir komunis. Jadi pesan saya untuk seluruh elemen rakyat, masyarakat itu harus lebih mewaspadai elit-elit politik lama yang berupaya memanfaatkan isu identitas seperti kebangkitan komunisme untuk mencapai kepentingan politiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.